Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang huruf D ya. Kemarin sudah kita bahas huruf A, B, C. Dan sebenarnya huruf alfabet ini sudah saya bahas di channel YouTube saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tapi kita adakan pendalaman lagi karena banyak sekali manfaat dari mengenal bentuk-bentuk atau trait-trait dalam grafologi yang akan berdampak pada terapi menulis. Dan terapi menulis sendiri itu adalah ilmu tersendiri, bahkan ilmu lanjutan dari grafologi. Dan saya menemukan terapi menulis versi saya sendiri. Kalau saat ini yang ada di dunia psikologi ataupun di dunia grafologi, terapi menulis itu umumnya itu adalah menulis ekspresif. Jarang yang menulis seperti saya, seperti contoh di terapi menulis, jurnal bersyukur, writing for better future, atau writing for my lucky day. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai huruf D. Huruf D ini secara zona dia masuk dalam 2 zona. Zona upper dan zona lower. Begitu juga dengan huruf kapitalnya. Dia masuk ke dalam zona zona upper dan zona middle. Jadi dia ada 2 zona. Nah, huruf D ini berhubungan dengan sensitif seseorang. Perhatikan huruf D pada poin 1, 2, dan 3. Terlihat perbedaannya. Nomor 1, 2, dan 3 itu beda di kelebaran loop pada tiang huruf D. Semakin lebar loopnya, maka semakin sensitif terhadap kritik. Termasuk nanti ini juga bisa terlihat dalam huruf T. Lebar tiang pada huruf T itu juga mengindikasikan sensitif terhadap kritik, terhadap lingkungan, dan sudut pandang orang lain terhadap dirinya. Mana yang lebih bagus, 1, 2, atau 3? Semua benar, nggak ada yang lebih bagus. Contoh, nomor 1, dia akan bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira lebih mementingkan rasionalitas dibanding rasa. Tetapi kalau dia seorang seniman, maka semakin lebar, maka rasa seninya itu, sensitifnya itu terhadap daya imajinasinya semakin bagus. Itu untuk arti dari huruf D. Nomor 1, 2, dan 3. Kita tidak membicarakan tinggi tiangnya dulu ya. Nah, sekarang D pada poin 4. Sama seperti huruf T juga nanti ada seperti model ini, yaitu bentuk D yang seperti kema, atau bentuk tiangnya itu nanti berbentuk segitiga. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang stubborn, keras kepala. Jadi orang-orang yang merasa dirinya itu benar dengan pemikirannya sendiri, sulit untuk mengalah. Bahkan ketika dia salah pun dia merasa dirinya masih paling benar. Tetapi orang-orang seperti ini biasanya dia akan sedikit tunduk atau mengikuti terhadap orang-orang yang mereka hormati. Ini berdasarkan pengalaman saya selama jadi grafolog dan selama membantu klien-klien di terapi menulis. Seperti itu. Begitu juga dengan huruf D pada poin 5, yang seperti huruf delta. Ini adalah ciri-ciri dalam grafologi. Ada ciri originality dan ada ciri kreativitas. Dan termasuk tanda delta, yaitu huruf Yunani.
Dan orang-orang seperti ini ketertarikan pada sastra dan bahasa cukup tinggi. Bahkan kalau teman-teman ingin memiliki skill untuk membaca lebih dalam, bisa buat huruf D-nya seperti ini atau huruf E seperti angka 3. Nanti minat bacanya akan tumbuh dengan lebih cepat. Masa bisa seperti itu? Coba aja. Banyak teman-teman yang di terapi menulis sudah merasakan manfaat ini. Nah, sekarang perhatikan poin D pada huruf 6, tiangnya tinggi. Orang-orang dengan tiang tinggi ini adalah orang-orang yang memiliki pride atau rasa harga dirinya yang tinggi. Beda dengan poin 7. Selain harga dirinya tinggi, bahkan nanti kalau lebih panjang lagi dari yang sekarang, maka nanti akan masuk kategori vanity. Nah, jadi juga termasuk sisi spiritualnya. Orang-orang seperti ini secara spiritual, karena dia di zona upper ya, pemikiran itu lebih optimal dibanding poin 7. Walaupun tetap ada sisi spiritual maupun sisi perencanaan dan lain sebagainya. Hanya saja pada poin 7 dia hanya mengerjakan apa yang dia yakini tanpa menimbang masukan dari hal-hal yang diperlukan. Beda dengan poin 6. Nah, poin 8, kalau huruf D ini sebenarnya prinsipnya itu sama seperti menulis huruf A tanpa tiang. Sehingga begitu penulisan huruf D tanpa tiang, begitu dia menulis huruf D-nya, huruf A dengan tiang, maka prinsip huruf A-nya juga ada. Karena dia terbuka di atas, maka ini termasuk ciri talkative, yaitu ciri hobi bicara atau menyampaikan pendapat, sehingga susah untuk menyimpan rahasia. Berkebalikan dengan 9 yang terbuka di bagian bawah. Sama seperti huruf A yang terbuka di bagian bawah adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan dishonesty, kurang jujur, sehingga kita perlu mewaspadai dengan orang-orang seperti ini. Sama caranya tutup huruf D di bagian bawah sehingga kecenderungan karakternya itu lama-lama nanti hilang. Nah, huruf D itu kalau dia berbentuk huruf D itu sebenarnya seperti huruf P huruf P tapi dibalik. Nah, huruf P yang ada rambutnya itu nanti juga sama keras kepala. Sama huruf T yang seperti D yang ada di bawah itu juga mengindikasikan keras kepala, keinginannya kuat untuk mencapai dengan caranya sendiri. Dan ditambah karena garisnya itu masuk ke dalam zona lower, maka ada kecenderungan ingin meraih materi lebih banyak dari biasanya. Huruf-huruf yang bukan huruf lower secara khusus dan ditarik ke dalam zona lower itu juga bisa nanti ada kaitannya dengan materi. Nah, huruf 11 yaitu loopnya itu berbentuk segitiga. Ingat, sesuatu yang tadinya harusnya bundar tiba-tiba menjadi sudut, itu ada sisi rigid, terus sisi agresif, dan sisi tertekan dan keras. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berindikasi agresif, memiliki dalam ciri pandangannya itu juga termasuk yang keras kepala juga, sehingga
Kalau untuk membenahinya, buat aja lebih mulus dan berbentuk bundar. Seperti itu. Untuk nomor 12, tadi nomor 11 ya. Untuk nomor 12, nomor 10 ingat dia ada rambut di bagian bawah. Nomor 11 itu berbentuk ada sudut. Nomor 12 itu ada seolah-olah tertekan di bagian sisi kanan sehingga dia meliuk seperti ada huruf C. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung mengabaikan tugas dan kewajibannya hanya untuk mengejar kesenangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk huruf D yang lepas, ini ada beberapa indikasi. Pertama, di beberapa buku ini nanti ada hubungannya dengan neuron atau saraf, tetapi ada juga yang berhubungan dengan connect disconnect, sama dengan segmented. Sama, setiap huruf yang lepas pada umumnya itu masuk kategori segmented, yaitu terlepas, sehingga ada kecenderungan kriminal atau juga bohong. Dan caranya sama, disambung aja. Begitu disambung membentuk huruf D yang lebih sempurna. Nah, untuk huruf D kapital yang bagus itu, yang ideal itu 14. Seperti huruf D pada umumnya, yaitu orangnya cukup seimbang antara pemikiran dan perasaan, termasuk orang yang idealis dan senang dengan pembelajaran. Untuk poin 15 dan 21 itu sama-sama talkative, cuma bedanya seperti ini. Untuk 15 terbuka di bagian atas, itu talkative-nya itu membicarakan hal-hal yang lebih fakta lah, atau untuk bersosialisasi juga termasuk kategori seperti itu. Obrolannya itu lebih ke data-data, bukan rumor. Beda dengan nomor poin 21. 21 itu adalah orang-orang yang cenderung kalau ngobrol dia masuk tanda talkative juga, seperti huruf A yang terbuka dan seperti angka 8 yaitu talkative. Dia itu ngobrol. Untuk 21, 15 dan 8 sama-sama ngobrol, bedanya 15 lebih ke data, 21 ini lebih ke rumor atau sesuatu yang dibesar-besarkan, seperti itu. Sehingga hiperbola. Nah, nomor 16 ada sisi kreatif, tetapi karena huruf D yang seperti ini ada tanda tamak dan tanda berbohong. Untuk nomor 16. Poin nomor 17 yaitu segmented juga, tetapi karena dia huruf kapital, berdasarkan literatur yang ada, huruf D seperti ini masuk kategori split personality. Kalau dalam rebah kemiringan, apabila tulisan itu ada kanan dan kiri, apalagi di satu kata ada rebah kanan rebah kiri, maka itu split personality, ada dual personality, seperti itu. Nah, untuk 18 ini sama seperti huruf A yang ada loop di bagian kanan atau goresan kanan, yaitu orangnya jadi sekretif, yaitu membohongi pihak orang lain. Kiri adalah diri sendiri, kanan adalah orang lain atau pihak orang lain. Nah, caranya gimana? Tulisannya huruf D-nya juga bersih. Semakin bersih, semakin bagus.
Makanya dalam standar minimal menulis terapi menulis itu wajib yang utama itu adalah bersih. Sudut-sudutnya bersih, tulisannya bersih, apalagi middle wajib banget bersih. Dengan bersih semua menjadi lebih bagus. 19 ini masuk kategori kreatif juga. Selain dari itu, termasuk orang yang musikalitasnya senang seni dan protektif. Nah, nomor 20 sebenarnya ini mirip dengan nomor 1, tetapi saya ingin membahasnya dari sisi ukuran. Menulis huruf D yang ideal itu seperti nomor 20, yaitu ini orang yang ideal, tampil apa adanya. Nomor 21 tadi sudah kita bahas, yaitu adalah orang yang cenderung kalau dalam berdiskusi atau ngobrol adalah orang yang suka membesar-besarkan atau hobi dengan rumor. Nomor 22 yaitu adalah orang-orang yang berkeinginan mencapai mimpinya, termasuk pemimpi. Perhatikan tarikannya itu menuju ke atas. Sehingga sama seperti titik I yang tinggi, kalau ditaruh itu bukan tepat di tiangnya tetapi sangat tinggi. Sama, itu juga adalah orang-orang dreamer kalau dalam tanda grafologi. Nah, untuk nomor 23 sama seperti huruf C atau huruf B yang bersudut. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ada sisi agresif. Selain dari itu, juga pintar, konstruktif minded, sedikit rigid dan realistis, seperti itu. Untuk 24, D-nya itu pipi, sama seperti huruf A atau huruf C yang pipi. Di sini ada unsur pemalunya, shy-nya ada. Dan jadinya ada keterbatasan dalam mengeksplorasi diri. Untuk membenahinya, segera lebarkan saja, sehingga secara kematangan diri dia bisa dibantu. Nah, dari semua bentuk huruf ini, yang kurang optimal itu yang mana? Yang pasti 13, 16, 17, 18, nomor 9, 23, 24. Nah, yang lain balik lagi tergantung tentatif. Contoh nomor 4, mau keras kepala. Kadang keras kepala dibutuhkan, kadang enggak. Makanya dalam terapi menulis saya selalu tanya, pekerjaannya apa? Setelah tahu pekerjaannya, maunya apa? Tahu nggak karakternya jadi ini? Tahu, mau kayak gitu, masih boleh. Kalau nggak mau diubah, bentuknya seperti apa? Dan bahkan kalau dalam terapi menulis di kelas saya, begitu saya melihat bentuk tulisannya, saya bisa mengetahui misalnya ada 10 tanda yang harus dibenahi. Tapi paling banyak biasanya saya selalu memberikan itu, kebanyakan apalagi awal-awal, cuma 1 tanda utama dulu yang harus dibenahi. 9-nya saya simpen aja dulu. Tetapi biasanya pengalaman saya, dengan dia terus menulis, maka sebenarnya ke-9 tanda yang kurang tadi itu secara otomatis diperbaiki oleh dia perlahan-lahan walaupun tanpa saya sebut. Kenapa? Karena sebenarnya terapi menulis itu adalah membentuk kebiasaan baru yang selama ini sudah ada. Kebiasaan itu diperbaharui. Nah, kadang tidak semua orang bisa dengan cepat menguasai ini, perlu waktu. Tapi dengan kegigihan dan komitmen dalam melakukan terapi menulis itu bisa terjadi.
Terapi itu adalah upaya untuk pemulihan seseorang dari kondisi sakit. Menulis adalah membentuk huruf dan angka. Sehingga terapi menulis adalah upaya pemulihan seseorang dari sakit sehingga bisa memperoleh sehat. Sehat apa? Sehat hati, sehat fisik, sehat keuangan, dan sehat hati. Pikiran, hati, fisik, dan keuangan. Bahkan sudah ada juga beberapa teman yang tadinya stroke, begitu menulis terapinya menjadi lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi terapi menulis ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan oleh siapapun. Seperti itu. Seandainya masih ingin melakukan terapi, silakan aja. Kalimat yang ditulis simpel kok, hanya every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Oke, nanti kita lanjut lagi sampai di video berikutnya.